semua wabarakatuh. Oke, kita sedikit fokus ya karena di luar ada kegiatan di SMP itu adalah lomba futsal. Jadi untuk sendiri ada sedikit suara-suara yang tapi tetap konsentrasi kita pada kegiatan pembelajaran hari ini. Bisa ya? Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk dapat kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini. Siap. Baik, anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, saya minta tolong kanan kirinya dicek, depan belakangnya, atas bawahnya dicek jika ada sapu atau ada barisan yang belum lurus, tolong diluruskan terlebih dahulu agar dapat dalam pelajaran. Oke, sudah semua. Bapak minta tolong untuk Bapak pada siang hari ini membaca surat kelas sampai dengan surat Nas. Ya, silakan. Hari ini kawan kita belajar dan dipimpin oleh Bapak. Ya. Mari kawan-kawan kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke.
Oke, terima kasih. Disilakan duduk kembali. Ini adalah kemudian untuk kita bisa membangkitkan semua semangat kita, mengingat daripada perjuangan kita. Karena pahlawan kita dan tentunya lagu nasional ini adalah salah satu lagu yang memang berkaitan dengan materi kita pada siang hari ini. Ya. Materi Sabang sampai Merauke. Ya, oke. Nah selanjutnya kita sama-sama menyanyikan lagu, ya, lagu dan sila-sila di dalam Pancasila nih, karena ada kaitannya dengan pembelajaran kita di siang hari ini, gitu ya, berkaitan dengan adanya konflik bahwa Indonesia itu harus satu. Indonesia harus satu. Maka kita nyanyikan, oke? Kita sama-sama. Oke, dengan irama istimewa ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita sama-sama tadi sudah menyanyikan lagu ya. Yang pertama adalah lagu nasional kita dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua kita menyanyikan dalam sila-sila dalam Pancasila. Ya, tadi sudah sama-sama kita nyanyikan. Tadi kita cek yang mau sama satu orang. Kemudian kemana kemudian? Oh sakit ya. Mudah-mudahan kita doain supaya lekas ya. Oke, baik sekalian, untuk selanjutnya kita akan memasuki materi kita di pada siang hari ini, yaitu adalah potensi konflik dan berbagai solusi di tengah kebersamaan dalam masyarakat. Oke, nah proyek penguatan profil Pancasila ini adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, gotong royong dan kreatif. Serta pada pembelajaran kali ini sama seperti pembelajaran yang sebelumnya, Bapak menggunakan metode problem based learning atau pembelajaran berbasis Pancasila. Ya, jadi untuk sekarang ini ya. Terus oke, nah tujuan pembelajarannya adalah tadi mampu menganalisis potensi konflik yang pertama, yang kedua ini dapat membuat solusi di tengah keberagaman dalam masyarakat. Oke.
Gitu ya. Nah, sebelum kita belajar, maka Bapak mau kasih tes awal dulu nih pada kamu ya, untuk Bapak mengetahui seberapa jauh pengetahuan kamu Bapak untuk melanjut ke dalam pembelajaran yang akan kita pelajari di siang hari ini. Oke, kita menggunakan quiz yang anak-anak sekalian. Nanti kamu buka aplikasinya. Ya, bisa buka webnya. Nanti silakan buka Jogi My Quiz. Ya, setelah Jogi My Quiz, kamu silakan bergabung dengan kode permainan yang sudah ada di layar. Diisi menggunakan nama lengkap ya, kan? Diisi menggunakan nama lengkap. Oke, sudah masuk semua. Sudah masuk semua ya? Oke, sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan.
Sudah semua? Belum? Bayar 15 orang. Nah, selesai. Yuk, teman-teman. Tinggal mulai lagi. Udah selesai semua? Udah? Di sini baru 17 orang nih, nanti ada berapa orang lagi? Udah semua? Hah? Ready udah? Bekas belum nih? Fajar belum? Bunga masih 8? Soal? Yuk. Hah? Reset lagi? Gak usah dihitung, gak apa-apa, sudah masuk. Ya, sudah semua ya? 20 orang? 2 lagi. Bunga belum ya? Sama Yuli, oke ini sudah. Bunga sudah, oke. Kita akhiri ya. Sip. Kita lihat. Orang lihat. Pak jadi neta. Lima pak. Nila Yustri Tarabila, nilai 1. 2012. Panja 90, 80, 70, 70, Rifan 60%. Krisna Bima 50, 50, Buklas 20, Tidak Tariani 20, Yudi Kerja 20. Terkurang kita semua. Oke baik, terima kasih. Ya, ini sebagai
sekarang kita ingat-ingat dulu materi sebelumnya, ya. Materi yang sudah pernah Bapak berikan di kelas kita, di kelas kamu ini, di minggu-minggu sebelum kita libur, ya, sebelum kita libur. Oke, ada yang bisa membantu review untuk mengingat pelajaran di minggu yang lalu? Oke, siap. Vito. Oke. 5 dasar. Oke, baik, tepuk tangan. Ya. Di minggu lalu kita belajar berkaitan tentang materi kita adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kali ini kita akan belajar berkaitan dengan potensi, ya, potensi konflik, ya. Nah, sebelum Bapak masuk ke dalam pelajaran, tadi sudah Bapak jelaskan berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya kamu bisa memecahkan sebuah masalah yang nanti akan kamu selesaikan pada kesempatan kelompok nanti, ya, diskusi kelompok. Nah, masalahnya itu yang harus kamu kaji. Bagaimana langkah-langkah untuk menyusun atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang pertama adalah kamu memahami masalahnya itu sendiri. Misal, ketika kamu akan diskusikan, gitu ya, akan diskusikan dalam satu kelompok, maka di dalam satu kelompok harus bisa memahami dulu masalah apa yang akan kamu ambil, masalah apa yang akan kamu selesaikan, kayak gitu. Setelah sudah dipahami masalahnya, baru membuat rencana penyelesaiannya. Oke, poinnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika membuat perencanaannya sudah selesai, gitu ya, masalahnya sudah penyelesaian, perencanaan masalahnya sudah selesai, maka yang ketiga melaksanakan rencananya. Nah, kita laksanakan tuh hasil temuan kita yang tadi sudah kita cari, maka kita tuangkan dalam pelaksanaan di tugas kelompok itu, kita tuangkan materinya. Oh ini, oh ini, oh ini. Jadi nanti dijadikan satu, baru selesai. Setelah itu kita evaluasi semua langkah yang telah dilakukan. Maka nanti setelah kamu selesai mencari, ya, menentukan masalahnya, sudah dievaluasi, baru akan ada yang disebut sebagai evaluasi. Maka selesai semua tujuan yang akan kamu diskusikan. Itu ya langkah-langkah sebagai pemecah masalah. Gitu ya. Nah, itu langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah kamu mengamati video di bawah ini, nak, ya, mengamati video melalui pindai scan, ya, atau QR. Bapak sudah tempelkan di meja kamu masing-masing. Nanti kamu tinggal untuk scan barcode yang ada di mejanya. Setelah itu kamu saksikan video yang ada di dalam pembelajaran. Nanti setelah itu baru kamu bisa menyimpulkan apa yang sudah kamu dapati setelah menyimak video tersebut. Silakan, nak, di scan dulu, ya, di scan dulu. Masuknya lewat apa? Masuknya lewat Google. Masuknya bisa lewat Google atau kamera, ya. Google kali, Pak. Atau lewat Google bisa, ya, coba lewat Google. Untuk melihat dan mendengarkan videonya menggunakan headset, ya, ya, agar kamu bisa untuk menyimak. Di video pertama ada video konflik, keberagaman konflik. Di situ ada berkaitan dengan kejadian konflik. Sudah semua di barcode? Bentar, Pak. Udah, ya. Silakan disaksikan, ya, disaksikan. Nanti setelah video pertama selesai, nanti kamu bisa menyaksikan di video yang kedua, ya, di barcode yang kedua. Oh iya.
It's time to begin the Ellie present. Yang kesulitan tidak? Sudah? Sudah? Sudah ya? Di dua video ya, kamu sudah selesaikan tadi. Oke. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dalam tayangan dua video tadi berkaitan dengan keberagaman konflik dan tentunya potensi-potensi konflik. Silakan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, baik. Viko. Dari dua video tadi itu menjelaskan kalau warga negara Indonesia itu masih minim rasa toleransi, Pak. Mereka masih kayak tidak menghargai syarat kayak suku yang berbeda dari mereka. Oke, jadi video yang pertama dan kedua ya. Tadi kamu sudah memberikan atau mendapatkan sebuah simpulan bahwa di dalam video itu tidak menghargai sebuahnya perbedaan sara maupun suku ya, suku, ras dan agama gitu ya. Oke, ada lagi yang bisa? Oke, siap. Untuk video yang pertama ya, Pak. Oke. Memperlihatkan suasana yang sangat mengecam gitu ya, Pak. Oke, mencekam ya. Oke. Kesimpulan yang saya ambil itu masyarakat Indonesia harus memperdalam tali persaudaraan, Pak, di antara satu sama lainnya. Oke. Nah, karena seperti yang kita tahu kan, Indonesia itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Oke. yang artinya itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke. Nah,
masyarakat itu menurut saya harus lebih cerdas lagi ya, agar tidak gampang terbawa oleh suasana sama nggak gampang dihasut orang. Oke, tidak boleh terhasut ya. Iya. Oke. Supaya kita tuh tidak gampang mudah ditingkatkan oleh provokasi. Oke. Cukup? Ya, sudah deh. Oke, baik, tepuk tangan untuk Oke. Nah, dari sini kita belajar, dari sini kita paham bahwa di dalam Indonesia terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Oke, nah elemen yang kita ambil pada pembelajaran ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Maka kita harus belajar yang tadi, bagaimana caranya kita bisa menghargai sebuah perbedaan. Ya, bisa menahan sebuah tidak mudah untuk terprovokasi. Tadi itu bagus. Nah, terus apa yang bisa kalian kaitkan dengan materi hari ini? Oke, wah gimana lagi? Dua video ini berarti kalau ingin toleransi. Oke. Indonesia masih belum bisa menghargai perbedaan. Oke. Sedangkan materi hari ini itu potensial konflik ya, Pak. Karena kalau kita sudah menghargai perbedaan itu tidak menghargai, itu akan terjadi perang, Pak, konflik yang gimana? Oke, baik. Tepuk tangan lagi. Oke ya. Nah, baik tadi betul. Kata Vika bahwa ada sebuah keterkaitan antara sebuah video yang tadi dengan pembelajaran kita, bahwa kita harus dapat memahami konsep konflik dan konsep bagaimana cara mencari solusi untuk menyelesaikan konflik. Oke, nah terus kita sebagai pelajar, maka tentunya pasti akan ada konflik di antara kita. Nah terus apa peran kita sebagai pelajar untuk dapat bisa menyelesaikan ketika kita menemukan sebuah konflik? Apa peran kita? Bagaimana caranya kita mempunyai peran? Ada bisa bantu untuk memberikan jawaban? Bahasanya bahasa kamu saja, silakan. Ya. Bagaimana sih peran kamu? Oke, siap, Rindra. Menurut saya sebagai pelajar Ya, sebagai pelajar. sangat mudah ikut-ikutan teman sih. Oke, terus? Kita harus lebih tahu nih mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Kalau misalkan kita gampang ikut teman, ya nanti kita juga yang rumus. Oke. Baik, cukup tepuk tangan. Oke ya, yang baik. Ya tadi bagaimana langkah kita sebagai pelajar untuk menyelesaikan konflik tidak untuk terpengaruh dan tidak ikut-ikut terprovokasi oleh siapapun, dan tentunya kita menjadi sebuah pelindung diri kita. Yang pertama, kedua, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka kita ajak menuju kebaikan orang-orang yang belum sampai dengan kebaikan. Oke, baik anak-anakku sekalian. Nah, terus setelah ini, gitu ya, kita akan lanjut dengan pembagian kelompok. Tadi kamu sudah melihat ya, sudah melihat tayangan videonya, sudah bisa memberikan kesimpulannya, sudah bisa menjawab juga materinya. Maka yang tadi teknik-teknik pemecahan masalahnya kamu gunakan pada saat kamu berkelompok. Oke, pada saat kamu berkelompok, disilakan untuk membuat aktivitas atau membuat yang langkah-langkah bagaimana cara kamu bisa menyelesaikan konflik, dan tentunya konflik yang ada di dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kamu sudah Bapak share ya melalui grup WhatsApp. Nanti kamu silakan buka, di situ ada LKPD kelompok ya, ada kerja peserta didik di kelompok ya. Kamu silakan buat, dan kedua silakan untuk duduknya berkelompok ya. Disilakan.
cari di kelompok masing-masing. Setelah itu kita sama-sama bisa menyaksikan atau mendiskusikan hasil temuan dalam pembelajaran kelompok kalian ya. Nah, untuk yang pertama adalah aktivitas 1 ya. Di kelompok pertama yang sudah Bapak ulas, yang sudah tadi Bapak berikan di grup WhatsApp. Gitu ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat mencari penyebab konflik ya, di masyarakat berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan hambatan atau tantangan penyelesaian konflik. Peserta didik dapat memberikan contoh penyebab konflik yang terjadi di lingkungan sekolah serta berikan solusi terhadap penyelesaiannya. Oke, disilakan. Boleh untuk baik. Boleh diberikan contohnya. Ya. Dikaitkan nih dengan apa yang kamu alami di lingkungan. Kamu kelompok 1 ya? Oke, nanti ada di mengaitkan. Nanti untuk urutan maju kita akan kocok ya bersama. Kali kita akan demokrasi berarti. Kita akan mencari siapa yang maju pertama. Ini tadi punya masuk ke kelompok ini. 1, 2, 3, 4, 5 atau orang saja. Jika ada kesulitan, mohon ditanyakan ya. Ada kesulitan? Bapak. Enggak. Oke, aman ya. Kesimpulan. Ini berapa? 3. Lu mau jadiin kayak kemarin? Kalau yang kemarin ngomong sih. Kalau kayak yang kemarin ngomong juga sih. Ngomong juga. Berarti ya moderator ngomong ini gak penjelasan juga gak? Memahami terus ada menentukan dan mengevaluasi. Ada kesulitan? Enggak. Bisa ya? Oke, lanjut. Nanti kalau kurang waktunya kamu bilang saja ya Pak, kurang waktunya Pak, kayaknya nggak cukup buat kita mencari informasi. Silakan diomongkan saja ya. Konflik.
Ini aja sudahnya. Ada susah. Sudahnya. Ini nggak ada contoh. Oh, ini kan ini. Gimana? Sudah? 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 Oh, oke. Lagi mencari. Ya. Gak apa-apa, kalau ada kesulitan silakan disampaikan saja ke Bapak. Ya. Gimana? Ada kesulitan nggak? Enggak. Sudah dapat materinya ya? Sudah juga? bagian Oh, tinggal bagi komuknya ya. Gimana? Sudah? Luar biasa, mantap. Oke. Sudah belum? Oke, sudah belum? Halo. Hai. Selesai semua? Bagus nih. Oke, kalau sudah selesai, kita akan Bapak akan buat percobaan dulu. Kelompoknya untuk bisa maju ke depan ya, untuk kita sama-sama mengambil nomor. Nah, nomor itu ya. Nomor 1. Berantem dapat mendorong terjadinya konflik di Ya, kelompoknya mulai maju ke depan, keluar kelompok. Oke, silakan. Wih. Kelompok. Silakan. Yuk, ini kelompok 3 belum ada nih ketuanya nih. Kita di sebelah sini nak, sebelah sini. Kita undi ya, kita buat demokrasi dengan mengikuti nomor urut. Oke, 1, 2, 3. Sip, buka dan jangan kemana-mana dulu, di sini dibuka. Oke. Buka, silakan buka. Pak, ini kan gambarnya. Oke. Nomor urut 1. Oke, siap, silakan tepuk tangan. Oke, kelompok 3 ya. Untuk maju pertama, silakan ke depan. Jadi, PPT-nya sudah diberikan ke Bapak belum? Sudah dibuka ya? Sudah ya. Kan baru dilihat ya Pak. Ini ya? Iya, Pak. Oke, ini silakan.
Nak, disilakan. Nak. Ya, Bapak ambil alat tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi hari ini yang bertemakan tentang konflik. Dan sebagai berikut anggotanya. Saya Nabil, saya Rendra, Saya Dewi, saya saya Putri, Yasin, dan Ya, pertama-tama sebelum memasuki materi utama, kan materi utama bagian kelompok saya itu kan konflik yang terjadi di sekolah. Sebelum itu kita harus mengerti dulu nih, konflik itu apa sih? Konflik atau pertikaian secara etimologi berasal dari kata Latin yaitu kon, yang artinya bersama, dan tigere yang artinya benturan atau perbedaan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Soalnya gini-gini kayaknya karena duluan agak sedikit. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa serta ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya ataupun dengan kelompok masyarakat lain. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Robin mengatakan konflik dalam organisasi disebut sebagai the conflict paradox, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Pertama, perbedaan antar perorangan dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat karena setiap manusia pastinya tidak pernah ada kesamaan yang baku antara orang yang satu dengan yang lain. Perbedaan kebiasaan dan perasaan dapat menimbulkan kebencian dan amarah sebagai awal timbulnya konflik. Yang kedua, setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, seperti perilaku atau tata sikap. Konflik bisa terjadi karena kelainan tata sikap dan perilaku sosialnya. Jika tidak ada titik temu atau kesepakatan akan konflik akan meluas. Tiga, adanya perbedaan kepentingan bisa menjadi munculnya konflik sosial karena kepentingan itu sifatnya esensial bagi kelangsungan hidup itu sendiri. Yang keempat, ada konflik sosial. Konflik sosial bisa terjadi dampak dari revolusi atau perubahan sosial yang terlalu cepat di masyarakat. Konflik adalah salah satu penyebab perubahan sosial yang cepat di atas. Bila kasus revolusi dijadikan acuan, konflik adalah faktor penggerak revolusi. Sebuah revolusi biasanya diawali oleh rencetan atau gelombang aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang.
akibat terjadinya konflik. Yang pertama ada konflik dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang kedua, konflik berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Misalnya anggota-anggota kelompok atau masyarakat yang berseteru akan menilai dirinya sendiri dan mungkin akan terjadi perubahan dalam dirinya. Yang ketiga, konflik menciptakan kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada pada kekuatan yang seimbang. Konflik menurut para ahli, yang pertama menurut Tauquiri dan Davis, konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Yang kedua, menurut Lewis A. Coser, konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status dan merupakan bagian dari masyarakat yang akan selalu ada, sehingga apabila ada masyarakat maka akan muncul konflik. Yang ketiga, menurut Sorjono Soekanto, konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Yang keempat, menurut Robbins, konflik adalah proses sosial dalam masyarakat yang terjadi antara pihak berbeda kepentingan untuk saling memberi dampak negatif. Artinya, pihak-pihak yang berbeda tersebut senantiasa memberikan perlawanan. Yang kelima, menurut Alabanis, konflik adalah keadaan masyarakat yang mengalami kerusakan keteraturan sosial yang dimulai dari individu atau kelompok yang tidak setuju dengan pendapat dan pihak lainnya, sehingga mendorong terjadinya perubahan sikap, perilaku, dan tindakan atas dasar ketidaksetujuannya. Konflik yang terjadi di sekolah. 1. Bullying atau perundungan. Konflik ini terjadi ketika seorang siswa secara berulang kali menjadi korban intimidasi, penghinaan, atau kekerasan fisik atau verbal oleh siswa lain. 2. Konflik antar kelompok atau geng. Di beberapa sekolah, konflik bisa muncul antara kelompok atau geng yang memiliki perbedaan latar belakang, minat, atau identitas tertentu. 3. Pertengkaran atau perkelahian antar siswa. Mungkin kamu telah akrab dengan tawuran. Salah satu pertengkaran antar siswa ini kerap terjadi. Konflik fisik antar siswa dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perbedaan pendapat, perselisihan pribadi, atau masalah yang tidak terselesaikan dengan baik. Penyelesaian konflik di sekolah, identifikasi dan pemahaman terhadap akar masalah. Penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan memahami penyebab konflik secara mendalam melalui observasi, pengamatan, dan komunikasi dengan individu yang terlibat. Penting untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang perbedaan, ketegangan, atau masalah yang mendasari konflik. 2. Promosikan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik dan terbuka merupakan kunci dalam menyelesaikan konflik sosial. Mengadakan forum diskusi, pertemuan kelompok, atau mediasi dapat membantu para pihak yang terlibat untuk saling mendengarkan berbagai pandangan dan mencari solusi bersama. Penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka di mana setiap individu dapat berbicara dengan jujur dan terdengar. 3. Pembinaan, empati, dan saling memahami pendapat orang lain. Membantu individu untuk memahami perspektif dan pengalaman orang lain dapat membantu mengurangi konflik. Menggalakkan sikap empati dan saling memahami memungkinkan individu untuk melihat konflik dari sudut pandang yang berbeda dan mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. 4. Mediasi dan pendekatan kolaboratif. Dalam beberapa kasus melibatkan pihak ketiga, netral sebagai mediator dapat membantu menyelesaikan konflik. Mediator yang terlatih dapat membantu memfasilitasi diskusi untuk
Udah sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan anak-anakku yang tadi untuk bisa memberikan sebuah tanggapan maupun pertanyaan berkaitan dengan yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 dalam materi konflik. Bapak berharap sih tentunya kalian bisa memberikan sebuah pertanyaan ya, bisa memberikan sebuah pertanyaan atau bisa memberikan sebuah tanggapan. Namun suaranya dipisahkan ya, karena memang kondisi di luar sedang ada kegiatan, jadi agak sedikit kurang terdengar kalau suara kalian cukup kecil. Oke, disilakan untuk kelompoknya, silakan teman-teman yang lain untuk bisa Oke, silakan. Kan temanya ini konflik di lingkungan sekolah ya. Mengapa di lingkungan sekolah tuh masih ada konflik, sedangkan di lingkungan sekolah tuh kayak diajarkan gitu, diberi ilmu. Tapi di lingkungan yang udah baik itu ada konflik gitu. Jadi gini, konflik itu terjadi bukan cuma karena kita itu udah diajarkan. Konflik itu terjadi bukan hanya karena kita sudah diajarkan baik. Nah, konflik itu bisa terjadi karena pola pikir kita yang berbeda-beda dan kita tuh sangat yakin dengan pola pikir kita, gitu. Berarti kalau udah saya pola pikir udah perang gitu ya, dia udah jelek pola pikirnya. Saya sekolah tuh menindaklanjutinya tuh bagaimana? Kayak dia udah bermasalah nih, tapi kan di sekolah nggak mungkin ada kekerasan kan terhadap dari guru ke murid. Buat bikin dia benar yang tadinya berkonflik jadi benar tuh gimana? Dari beberapa kasus seperti itu yang biasa terjadi di sekolah itu ada beberapa sanksi ya. Salah satunya itu mungkin SP1, SP2, SP3. SP3 itu biasanya tindakan keras, yaitu pengeluaran siswa. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara sekolah juga untuk menindaklanjuti orang-orang atau murid-murid yang memiliki pola pikir yang memang sudah tidak baik. Terakhir nih, ini kan sekolah itu tempat pertama yang melakukan evaluasi, kayak sebelum ngelihat ada permasalahan nih pasti bakal dievaluasi dulu kan biar gak ada masalah. Itu apa di sekolah Anda nih, sekolah ini udah ada gebrakan tersebut juga memang sudah ada, apa Anda mengikutinya? Dan kalau Anda mengikutinya, itu yang digebrakan itu apa saja yang dilakukan? Untuk di sekolah ini sih gebrakan untuk mungkin merubah pola pikir yang menjadi lebih baik ya. Nah, kalau itu sih udah ya, karena di sini juga sekolah sudah banyak mengadakan kayak mengaji juga kan, banyak seperti guru kita semua Pak Ustadz Sule sudah banyak mengajarkan tentang kebaikan dah istilahnya, banyak juga tentang hadis-hadis yang memberikan contoh baik kepada diri kita sendiri gitu. Pertanyaan saya ada dalam sebuah materi ini, yaitu konflik menurut para ahli. Menurut Kapu ini, Saatnya dan kesempatan dimulai. It's time to begin the news present. ya betul. Jadi konflik menurut para ahli, yaitu menurut Takwiri dan Davis. Konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan. Nah, warisan itu adalah berarti dari turun temurun dong. Nah, cara memutus rantai warisan itu bagaimana? Kalau tentang konflik, mungkin kalau konflik itu tidak bisa diputus ya, karena sebagaimanapun cara kita untuk memutus suatu konflik, karena selagi kita masih memiliki pola pikir yang berbeda, konflik itu akan tetap ada, karena itu bergantung kepada diri kita masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau kayak gitu, Bhinneka Tunggal Ika nggak perlu dong? Jadi gini, Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya berbeda-beda tetapi tetap satu kan. Nah, kita itu
bukannya nggak perlu sih. Itu tuh untuk memberitahu kepada kita kalau kita itu memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun pola pikir kita itu berbeda-beda, kita harus tahu nih bahwa kita ini tetap satu, yaitu satu Indonesia. Oke, terus bagaimana cara biar Bhinneka Tunggal itu efektif buat para konflik itu terjadi efektif? Bagaimana efektif Bhinneka Tunggal Ika? Gini, seperti yang tadi soal yang video yang 2 sebelumnya sudah diputar yang oleh Pak Gali. Saya kan memberi jawaban untuk video pertama itu saling mempererat tali silaturahmi. Nah, itu tuh sangat penting untuk Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Karena dengan kita saling menjaga tali silaturahmi, jadi kita lebih gampang atau lebih mudah memahami pola pikir di antara kita, gitu. Misalnya ada suatu kejadian, kita di dalam diri saya nih pengen mengikat tali silaturahmi, tapi orang yang pengen saya ikat tuh kayak pengen sahabat sama dia menolak bersahabat dengan saya. Itu apa yang harus saya lakuin? Tindakan yang harus dilakukan itu berarti untuk seseorang yang tidak ingin bersilaturahmi dengan kita ya. Kita mungkin kalau seperti itu sudah watak ya. Nah, yang bisa kita lakukan itu dengan cara berbuat sebaik mungkin agar kita bisa diterima oleh dia. Gitu aja sih. Oke, konflik sosial bisa terjadi dampak dari revolusi atau perubahan sosial yang terlalu cepat di masyarakat. Nah, itu kenapa bisa menjadi terlalu cepat? Dikarenakan ya seperti ya udah ini banget sih, udah saya jawab berkali-kali. Itu karena pola pikir kita yang berbeda-beda. Kita itu memiliki banyak suku, ras, budaya. Nah, dengan itu tuh masih banyak pola pikir di antara kita yang membuat kita itu dapat yang pokoknya itu tuh bisa bikin kita konflik gitu deh. Di pola pikir yang berbeda maka akan menyebabkan suatu konflik itu sendiri, gitu ya. Oke, baik, tepuk tangan. Luar biasa ya, kita baru di kelompok 1. Ada lagi yang mau bertanya, disilakan. Oh, sudah ya, kelompok yang lain sudah tidak menanggapi ya. Oke, nah tadi sudah sama-sama nih kita jelaskan ya, sudah sama-sama kalian mendengarkan berkaitan dengan pemaparan yang disampaikan oleh kelompok 3 ini dalam presentasi di nomor 1 bahwa konflik itu adalah suatu warisan yang memang akan terus menurun atau terus menerus diturunkan. Bagaimana caranya untuk memutus mata rantainya? Maka tadi ada menurut ahli bahwa konflik itu akan terus ada jika masyarakat tetap yang keduanya adalah masyarakat yang tetap ada. Jika adanya masyarakat maka akan tetap timbul konflik. Itu luar biasa ya. Nah, tadi bagaimana caranya kita sudah dijelaskan tuh. Bagaimana cara kita menyikapi konflik itu, bagaimana sebagai pelajar sikap kita terhadap salah satu konflik itu sendiri. Nah, itu salah satu sebagai sebuah penyelesaian. Baik, sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 gitu ya. Yang kita presentasikan di pemaparan kali ini gitu ya. Sangat luar biasa. Jadi silakan jika ada yang ingin ditanyakan, disilakan, kalau tidak mungkin kita berganti kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Luar biasa ya, pemahaman berkaitan dengan konflik itu ya. Baik, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 ya, untuk bisa kelompok 2 ya, bisa menyajikan. Berarti kelompok 1, nomor 2 majunya, kelompoknya kelompok 1. Silakan untuk bisa menyajikan sebuah presentasinya, hasil temuannya. Bisa dulu ya suaranya dibesar ya, agar mendengar dengan lebih luas. Ada kegiatan jadinya tidak terdengar jika teman-teman suaranya kecil. Oke, silakan. Teman-teman yang lain untuk bisa menyimak presentasi dari silakan. Silakan teman-teman kamu ya. Setelah itu silakan kamu untuk bisa memberikan
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang penyebab konflik di masyarakat mengaitkan dengan permasalahan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Dan kami beranggotakan saya Devi, saya Aisyah, saya Zahra, saya Lara, Saya Rizky, saya Mas, saya Ramazan. presentasikan hasil diskusi kami. Konflik adalah gejala sosial yang pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan. Konflik bersifat kemanusiaan. Konflik apa yang terbiasa dari mana saja, apa saja dan dalam setiap suatu waktu. Jadi konflik itu adalah proses suatu antar individu atau kelompok yang salah satunya ingin mempertahankan kekuasaan atau segala macam dengan cara kekerasan atau yang kekejaman yang lainnya. Konflik dalam masyarakat yang beragam, perbedaan antar perorangan, individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok. Nah, lalu untuk perbedaan antar perorangan dalam bermasyarakat, individu satu dengan yang lainnya tidak selalu sependapat mengenai pandangan tertentu. Karena setiap individu itu mempunyai karakter dan sifat yang berbeda-beda. Seperti contohnya kepada teman sekelas kita kayak sering ngolok-ngolok teman, terus lalu di karyawan kita kayak misal kita sedang kerja ada aja yang iri, lalu berbeda pendapat. Perbedaan budaya. Indonesia memiliki perbedaan budaya yang beragam. Perbedaan ini dapat mendorong terjadinya konflik. Hal ini disebabkan perbedaan pola pikir, watak, tabiat, dan tingkah laku dari masing-masing kebudayaan yang beberapa tersebut. Selain itu, konflik yang diawali dari kebudayaan umumnya dikarenakan tidak ada rasa saling hormat satu sama lain. Perbedaan kepentingan dapat mencakup dari sisi politik, sosial, budaya, ekonomi, keamanan, sumber daya, dan lain-lain. Karena setiap orang memiliki maksud, tujuan, dan kepentingan tertentu. Dalam suatu hal selain itu, konflik juga dipicu rasa saling tidak mau mengalah satu sama lain. Inilah penyebabnya terjadinya konflik di masyarakat. Terjadinya perubahan sosial yang cepat. Kehidupan sosial di masyarakat merupakan hal yang dinamis, artinya selalu mengalami pembaruan dan perubahan. Kedinamisan yang terlalu cepat dalam memicu terjadinya disorganisasi serta ketidaksiapan masyarakat dalam menerimanya. Hal ini dapat memantik konflik sosial di lingkungan masyarakat. Contohnya terjadinya unjuk rasa atau demo para buruh untuk menuntut kenaikan upah. Contoh kedua, terjadinya konflik antara ojek pangkalan dan ojek online yang terjadi pada saat permulaan munculnya ojek online. Ini konflik di lingkungan masyarakat. Kita kan masih pelajar. Kita kan masih pelajar ya. Seorang pelajar melihat adanya konflik di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Itu apa peran kita dan apa tindakan yang harus kita lakukan. Sedangkan seorang pelajar di lingkungan masyarakat itu bagaikan raja dengan rakyat, tidak akan didengar dan diabaikan. Jadi apa yang harus kita lakukan agar konflik itu selesai dengan kita sendiri. Kita seorang pelajar menghentikan konflik itu. Menjawab ya. Jadi itu sebagai pelajar ya, kita sebagai pelajar, kita kan tadi kayak yang kata Vika itu, kita tuh kalau di mata masyarakat tuh sebagai rakyat, sedangkan di masyarakat kita tuh di masyarakat sebagai rakyat. Kita tuh bisa mulai dari diri sendiri. Awalnya tuh dari diri kita sendiri, terus nanti dari situ bisa menjalar tuh. Dari masyarakat tuh bisa ngeliat kita, oh kita tuh ada bisa perubahan gitu. Nah dari situ jadi dia bisa kayak kita tuh mungkin
kata kasar tuh mempengaruhi ya, tapi mempengaruhinya tuh dalam hal yang baik gitu. Jadi nanti masyarakat melihat kita, nah masyarakat tuh bisa terpengaruh dengan cara kita buat nanganin konflik itu. Misalnya kalau kita udah baik nih, kita udah perilaku kita udah baik, sikap kita udah baik di lingkungan masyarakat, tapi masyarakatnya itu kayak dibutakan gitu Kak. Dibutakan gitu, kayak misal kita udah baik tapi mereka nggak ngeliat kebaikan kita, kayak ya mereka masih bocah gitu, nggak didengarin, nggak diabain. Itu tetap kita harus memperbaikan lagi atau gimana? Saya itu udah personal ya, jadi jatuhnya ya kita tetap sama pendiriannya kita aja. Kalau mereka ya itu urusan mereka, tapi bisa jadi nanti tuh mereka bisa dapat, kalau mungkin konfliknya mereka ini udah keluar dari batas kayak gimana ya, iya udah lewat dari batas wajar gitu, kita bisa ngelapor dulu ke RW apa konfliknya, biar bisa ketua RW yang bantuin kita gitu. Jadi melapor ke bagian yang lebih tinggi. Ada lagi yang mau nanya? Yang belakang, apa? Ini materinya berkaitan dengan konflik di masyarakat ya? Konflik di masyarakat itu bisa berupa tawuran antar kampung nih. Nah, tawuran antar kampung ini kan udah bukan masuknya ke pelajar ya. Kalau berarti kan di dalamnya itu masih ada bapak-bapak, ada om-om lah istilahnya, abang-abang banyak. Nah, kita ini sebagai pelajar kan masih kecil maksudnya. Nah, kita itu terkadang suka diajak nih, kayak diajak, ayo yuk lawan kampung sebelah gitu-gitu. Nah, gimana cara kita ngeprotek diri kita agar kita tidak ikut terhasut oleh mereka yang lebih dewasa gitu? Balik lagi ke diri kitanya harus kayak tadi Bapak bilang, yang pertama kita harus punya tameng buat diri kita sendiri, itu salah satunya. Yang kedua bisa dengan cara melapor ketua RW dulu. Ini tuh bisa kayak kalau emang tawuran yang nggak baik ya nggak usah diikutin. Balik lagi ke diri kitanya, kalau kitanya mau ya sama aja kitanya kayak terjerumus yang nggak baik gitu. Ntar lu, siapa yang menerima? Memprotek diri kita itu gimana? Karena nggak mudah untuk bilang enggak sama yang di atas kita tuh nggak mudah, nggak kayak bilang enggak nggak mau, itu tuh nggak bisa. Karena saya mungkin udah ini juga kan, udah sering lihat yang kayak gitu. Selain dengan pokoknya intinya yang memproteknya itu kayak gimana gitu. Iya, silakan teman-teman dibantu. Jadi mungkin begini ya, sedikit memberikan sebuah informasi tentang kamu sekalian bahwa tentunya di dalam konflik, misalkan tadi terjadi konflik antar golongan di dalam masyarakat gitu ya. Nah, di dalam masyarakat itu misalkan betul tadi Devi bilang bahwa bagaimana cara diri kita menamenkan diri kita sendiri dalam bermasyarakat itu sendiri. Nah, jika memang tadi ada keseharusan dan kita tidak bisa menyelesaikan sebagai pelajar, ya memang katanya kita ini misalkan dianggap masih kecil, maka kita harus bisa memberikan sebuah informasi kepada yang berwenang, gitu. Baik di situ pemuka agama, tokoh masyarakat maupun kepolisian yang ada. Jadi kamu bisa memberikan informasi itu bahwa sedang terjadi seperti ini, maka nanti penyelesaiannya itu bisa diselesaikan secara musyawarah menjadi mufakat, atau nanti bisa diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan yang lain seperti itu. Mungkin sedikit saya bantu berkaitan dengan pembicaraan tadi gitu ya, pembahasan berkaitan dengan adanya konflik antar golongan di dalam masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Nah, tugas kita sebagai anak-anak gitu ya adalah bagaimana cara kita bisa meyakinkan diri kita untuk tidak terlibat itu. Yang kedua, bisa memberikan imbas atau efek yang baik kepada masyarakat gitu. Bahwa kita dicap oleh masyarakat adalah bahwa kita adalah orang yang baik. Seperti itu menurut saya. Silakan dilanjutkan, Nak. Jika ada yang mau bertanya silakan. Balikan kelompoknya. Oke. Jawab. Nah, ya, jadi kesimpulan dari presentasi ini, Kesimpulannya
bisa saling menghargai perbedaan yang ada, baik dari segi perorangan, kepentingan, budaya, dan perubahan sosial yang ada. Ya, sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, luar biasa ya. Tadi kita sudah bisa sama-sama mengetahui ya, ada sebagai konflik di dalam sekolah maupun konflik di dalam masyarakat. Dan tentunya sebagai ya, kita sebagai pelajar adalah mempunyai pengaruh yang kuat ya. Bagaimana cara kita bisa tadi di kelompok 3 bisa bilang bahwa sebagai masyarakat atau sebagai pelajar bisa memberikan suri tauladan yang baik kepada masyarakat yang lainnya. Atau jika memang tidak memberikan suri tauladan pada masyarakat yang lainnya, maka menjadi contoh bagi diri sendiri dan keluarganya. Seperti itu. Mari tepuk tangan lagi kepada teman-teman semua. Masih ada kelompok lagi ya. Masih ada kelompok lagi. Saya masih ada waktu lah 5 menit lagi yang nanti kita habiskan di kelompok ini supaya minggu depan nanti kita tidak ada presentasi lagi. Kita akan kuis saja di minggu yang akan datang. Silakan Kak. Saya minta tolong untuk suaranya agak lebih kencangkan ya. Agar terdengar dengan kelompok yang lain. Kelompok yang lain dapat menyimak ya. Bentar. Ini ya? Oh ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Kami dari kelompok 2 yang terdirikan dari saya, Vika sebagai ketua kelompok, dan saya Bunga. Saya ini. Kami ingin mempresentasikan materi konflik yang sudah hits di kalangan remaja, yakni tawuran antar pelajar. Apa sih itu tawuran antar pelajar? Tawuran antar pelajar adalah bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi antara 2 atau lebih kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang berbeda. Tawuran antar pelajar seringkali terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti di jalan atau tempat umum lainnya, dan dapat melibatkan banyak orang. Tawuran menjadi permasalahan sosial yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tawuran seringkali melibatkan remaja atau anak muda dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, tawuran juga dapat menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena dapat mengganggu ketenangan dan keamanan. Ancaman tawuran. Para pelajar yang terlibat dalam tawuran antar pelajar baik secara individu maupun berkelompok akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ancamannya perilaku kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan. Perilaku anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum. Ada pula dampak tawuran. Yang pertama ialah cedera fisik. Tawuran antara pelajar seringkali berujung pada terjadinya pemberontakan fisik antara para pelajar yang terlibat. Hal ini dapat mengakibatkan cedera yang serius dan bahkan kematian. Trauma pelajar yang terlibat dalam tawuran dapat mengalami trauma yang berat, baik fisik maupun psikologis. Ini dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka dan kinerja akademik di sekolah. Gangguan keamanan. Tawuran dapat mengganggu keamanan dari lingkungan sekitar, terutama jika terjadi di jalan umum atau tempat umum. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketakutan dan ketidaknyamanan orang-orang di sekitar.
Selanjutnya ada kerugian finansial. Tawuran antar pelajar seringkali mengakibatkan kerusakan pada properti publik seperti publik atau pribadi, seperti kendaraan atau fasilitas umum. Hal ini dapat menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar bagi pihak yang terlibat. Pemisahan dan konflik sosial. Tawuran antar pelajar dapat memperkuat pemisahan dan konflik sosial antara kelompok-kelompok tertentu di lingkungan sekolah atau masyarakat. Hal ini dapat memperburuk hubungan antar kelompok dan menyebabkan kesalahpahaman di lingkungan sekitar. Gengsi dan ego. Seringkali pelajar menjangkap diri atau kelompoknya lebih baik daripada pelajar atau kelompok lainnya. Hal ini bisa memicu tawuran antar pelajar. Provokasi. Tawuran antar pelajar bisa diprovokasi oleh pihak lain seperti kelompok geng atau orang yang tidak bertanggung jawab dan ingin menciptakan kerusuhan. Perbedaan pandangan atau ideologi antara kelompok pelajar juga dapat menjadi penyebab tawuran antar pelajar. Penyebab tawuran pelajar yaitu lingkungan keluarga yang tidak sehat. Keadaan keluarga sangat mempengaruhi keadaan psikologis anak. Biasanya anak yang dari lingkungan keluarga tidak sehat atau tidak harmonis biasanya merasa kurang mendapatkan kasih sayang sehingga dia memilih mencari perhatian di luar. Salah satu caranya adalah tawuran dengan pelajar lain. Kelima, persaingan dalam prestasi akademik. Kegiatan belajar mengajar seringkali terjadi dijadikan ajang persaingan oleh pelajar yang tidak berbeda. Maka disebut tawuran antar pelajar. Dan terakhir, persaingan dalam non akademik. Tidak hanya prestasi akademik, kegiatan non akademik seperti olahraga, seni dan juga lainnya juga dapat menjadi penyebab tawuran antar pelajar. Kesimpulan dari senang ini adalah kesadaran adalah hal utama yang harus dipelajari dan dipahami. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ada salah satu penyebab kami, guys. Suaranya agak lebih kencang. Bisa berdiri mungkin? Kan tadi salah satu penyebab tawuran itu dari lingkungan yang tidak sehat, termasuk dari keluarga kan. Kan nggak semua orang tahu kalau keluarga kita tuh nggak sehat. Itu gimana cara membedain dengan anak yang keluarganya sehat sama yang nggak sehat, terus yang rumahnya sehat sama lingkungan yang nggak sehat? Di yang tadi saya baca juga, lingkungan keluarga yang tidak sehat itu mengganggu psikologis anak. Itu yang namanya psikologis kalau tahu dari perilaku dia, sikap dia, sama kayak dokter kebiasaan dia. Jadi buat membedain keluarga yang harmonis atau tidak ya sudah kelihatan dari semua kebiasaan dia sehari-hari. Nah, cara kita biar anak ini tuh pulih gitu, biar nggak ikut tawuran gitu. Itu gimana cara kita? Keluarga itu masih dalam sekolah. Kalau keluarga dia tidak sehat, mungkin dia bisa gurunya bisa memperhatikan dia dengan kebiasaan dia yang buruk. Gurunya bisa bilang evaluasi. Dia kalau mungkin tidak boleh, dia bisa menjadikan sekolah sebagai rumah kedua. Dan gurunya juga bisa mengevaluasi dan bilang kepada keluarganya agar lebih harmonis lagi demi kebaikan anaknya. Tapi nggak semua guru bisa jadi orang tua kedua buat anak, karena ada beberapa anak yang nggak mau mendengarin kata guru. Udah misalkan anak ini udah nih dibawa sama guru ini, dibawa pengaruh guru ini, tetap aja anak ini tetap kayak gitu. Menurut saya kan punya teman ya, namanya sekolah punya teman-temannya bisa bantu dia kayak cerita, dia bisa ngeluarin semua yang ada atau masalah di keluarganya, dia bisa cerita ke temannya, bisa dia percaya. Iya. Jadi itu kayak psikologis tuh nggak butuh kayak yang penting kalau psikologis anak udah rusak tuh yang penting cuma satu, dia memiliki teman cerita, teman orang untuk dia berpulang dan merasakan lelahnya. Berarti nggak harus bisa dapet jawaban itu, yang penting ada teman buat cerita aja. Iya. Ada lagi? Misalnya sebagai waktu tahun itu seharusnya berperan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pertama, kalau sekolah kan anak pelajar itu pasti sekolah kan ya. Yang bertanggung jawab itu orang tua, guru dan sekolahnya. Karena mereka tuh kayak masih kurang mendidik anak yang melakukan tawuran itu. Terima kasih.
setiap bulan sebulan sekali itu ada kayak evaluasi gebrakan bilang kalau tidak boleh ada tawuran. Tawuran ini kan sudah terjadi mungkin cukup lama ya, dari nggak hanya di kalangan pelajar. Dan itu mungkin apa yang dijawab sama Tika dengan sekolah didikurin yang benar itu mungkin sudah dilakukan sama pelatih-pelatih terlebih dahulu kan, tapi dampaknya sampai sekarang pun masih ada sampai sekarang tahun itu. Mungkin lagi kelompok yang ini tentang tawuran itu gimana sih cara efektifnya supaya menghilangkan itu, karena ini tuh kasus tawuran itu sudah bisa jadi dari 1999 atau berapa seterusnya. Efektif itu ya kembali kayak tadi, kita jangan ikut terkena provokasi orang, ajakan teman, kayak tameng kita terlalu rendah, kayak tameng kita nggak kuat, kita harus menguatkan tameng kita, tidak ikut yang provokasi gitu, kayak jalan di jalan yang benar, kayak kita harus tahu kalau tawuran itu salah. Kan mungkin ada beberapa siswa itu yang nggak mungkin semuanya bilang kalau tawuran itu bercanda, sebenar, jadi mereka ikutin. Ada beberapa siswa yang bilang tawuran itu salah, jadi siswa yang itu tuh yang bilang kalau tawuran itu salah mungkin bisa bilang ke teman-temannya yang udah salah itu buat benar. Mungkin itu cukup efektif menurut saya. Tapi dari yang membilangkan untuk orang yang atau kan tadi yang kami bilang tameng diri ya. Sebelum tameng diri itu kan ada ancaman mungkin dari senior yang ibarat kata bisa dibilang basis ya. Itu gimana sih cara untuk orang yang awam, yang untuk kayak awam masuk sekolah, terutama mungkin orang yang masuk kelas 10 diajak sama abang kelas, terus kan dia belum kuat tuh menamaikan diri sendiri, terjadi ancaman. Itu gimana sih untuk cara mereka itu untuk bisa mengantisipasinya? Kalau kita perlu melaporkan ke pihak yang lebih tinggi seperti guru, kepala sekolah. Kalau kita kayak diancam nih ya, kayak lu harus ikut gitu. Tapi kita bilang nggak mau ikut terusnya diancam. Itu bilang ke guru, Bu, saya diancam disuruh ikut. Mungkin gurunya itu bisa lapor yang lebih tinggi juga. Terusnya bilang langsung mendatangi anak yang memprovokasikan itu, senior yang mengajak tawuran itu. Ancamannya tuh gak cuma di sekolah, ancamannya bisa pas dia pulang gitu, contohnya kayak dia dijegat sama abang-abangnya di luar sekolah, itu gimana jadinya? Kan gak semua guru tahu anak ini pulang ke sini dijegat sama si ini, anak ini pulang ke sini terus dihadang sama si ini, itu gimana? Menurut saya zaman sekarang itu tuh udah ada handphone ya Kak. Semua guru pasti pegangan ya, sama murid juga. Itu bisa kayak bilang dan langsung nelpon, Bu, Pak, di tempat ini sekarang lagi ada tawuran, saya diajak, mungkin bisa langsung telepon gitu. Kayak kalau nggak berani. Kalau dari anak-anak gimana? Gak mungkin langsung. Oke. Menurut saya, jadi dia terjegat di depan gerbang, oke? Dia tuh pasti punya teman, nggak mungkin dong. Pasti ada teman, maka dia meminta bantuan yang lain bisa. Atau ke satpam, buat apa ke satpam itu ada? Oke. Kalau misalnya di masyarakat kan, misalkan di luar sekolah kan ada masyarakat kelilingnya, ini bisa kita tolong. Saya kalau yang tadi ancaman di luar, karena saya di SMP saya ada ancaman di luar sampai mengakibatkan fatal ya. Si anak ini tuh dari orang awam diajak, tapi tidak mau, tapi pada akhirnya dia kena bencana gitu bahasanya, kayak dia sampai terjadi patah tulang. Karena walaupun yang dijawab sama Kak Rifan tentang teman, sekarang gini kan yang namanya kelompok kuat mana yang kuat. Pasti yang anak basis ini pasti mungkin lebih kuat daripada teman yang diajak ini. Oke, langsung berarti ini Bapak yang bantu untuk menyelesaikan ya sedikit tentang tadi kita banyak nih sudah nih ya tadi sangat luar biasa nih perdebatan antar bahwa memang kompleks kalau kita bahas tentang kenakalan remaja ya. Tawuran itu adalah sebagai kenakalan remaja yang memang akan timbul karena nalurinya remaja dia akan mencari jati diri seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita tadi sebagai pelajar tentunya
ketika kita mendapatkan sebuah ajakan, ketika kalau kita sudah mempunyai tema yang baik, kita bisa membatasi diri kita, ya, tidak untuk terbawa dan terprovokasi oleh orang lain, maka tentunya kita akan bisa nih untuk tidak ikut dalam kegiatan itu. Pun nanti ketika ada di luar, ya, ada di luar dan semacamnya, ancaman dan lain sebagainya. Nah, maka tugas kita adalah bagaimana cara kita untuk bisa tidak terprovokasi. Gitu ya. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa menyampaikan yang ancaman itu kepada guru kita, namun guru kita pun tidak bisa, tidak perlu membuka identitas kita, agar supaya nama kita pun tidak akan kembali diancam oleh teman-teman kita. Seperti itu. Maka, nanti sekolah akan mempunyai cara, bagaimana caranya untuk memberikan efek, ya, kepada pelaku-pelaku kenakalan remaja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana caranya sekolah pasti akan ada kegiatan-kegiatan. Banyakkan kegiatan positif, baik di sekolah, di lingkungan masyarakat maupun di halayak luas. Untuk bisa mendapatkan jati diri yang baik, maka perbanyak dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tentunya yang akan mengikis daripada kegiatan-kegiatan yang negatifnya. Kalau kita sudah sibuk dengan kegiatan kita yang positif, maka nanti akan tidak akan bisa terpengaruh oleh hal-hal yang memang menimbul atau negatif yang menimbulkan bahwa diri kita akan mendekati ke arah ke negatif. Seperti itu anak-anakku sekalian ya. Jadi cukup. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok muda. Silakan untuk kayak gitu presentasinya. Oke, silakan. Kesadaran yang harus dipelajari lebih dalam. Mungkin semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang kita nggak boleh terprovokasi, kita harus kayak dapat ancaman itu harus yang pertama harus ada kesadaran dalam diri kita. Kalau ada kesadaran, kalau kita sadar itu salah, kita nggak mungkin buat. Kalau kita sadar itu tidak salah, kita pasti buat dan kemakan omongan seniornya. Mungkin cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sekarang sekali lagi yang mulia. Sangat luar biasa. Oke, kembali lagi tempat duduknya. Kita rapikan ya. Sedikit nanti setelah rapi saya akan memberikan kesimpulan. Sebelum kita mau merefleksi diri kita ya. Pada pembelajaran kali ini, refleksi belajar yang Bapak ini. Oke ya. Nah, tadi betul. Kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa mempunyai kesadaran diri. It's time to begin the 10th lesson. Itu ya. Jadi kita mempunyai sebuah kesadaran diri ketika kita bahwa kita sadar bahwa apa yang kita lakukan baik, maka kita akan baik. Ketika kita sadar apa yang kita lakukan buruk, maka akan buruk. Jadi bagaimanapun diri kita yang menentukan diri kita. Langkah apapun yang menentukan adalah diri kita. Maka kalau kita tidak katakan itu tidak pada tawuran, gitu ya, maka kita insya Allah tentunya tidak akan terprovokasi untuk mengikuti kegiatan tawuran. Di sekolah banyak kegiatan-kegiatan yang positif. Misal ada ROHIS, ya, ada OSIS. Kalau di kita ada IPTM ya, ada IPTM, terus ada kegiatan ekstrakurikuler yang teman-teman bisa atau anak-anak sekalian bisa ikuti. Kenapa? Ketika kalian disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, maka kegiatan yang negatif akan tertinggal atau terkikis. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya sangat tersimak luar biasa dengan materi kita hari ini dan tentunya dengan penyampaian yang anak-anak semua lakukan ya. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan link Mentimeter ya, yang nanti akan bisa kalian ikuti untuk memberikan kesimpulan dalam kegiatan pembelajaran kita di siang hari menuju sore hari. Bentar ya, nah masih proses.
Nanti kamu tinggal mengisi saja gitu. Sudah? Muncul ini kamu? Oke, disilakan ya. Untuk diisi apa manfaat pembelajaran kita hari ini. Silakan langsung masuk ya. Tinggal klik saja link. Oke, silakan teman-teman anak-anak sekalian tuliskan manfaat pembelajaran hari ini. Ini sudah ada yang tulis nih. Kayaknya tipe ya. Wih, luar biasa. Katakan tidak pada ajaran yang tidak benar. Luar biasa. Yang kita mengenai bahwa konflik adalah masalah yang tidak bisa dari manusia. Oke, semua ya. Oke, sih kali ini ada pertanyaan ya. Oke, yang kedua adalah apa kekurangan pembelajaran hari ini? Silakan kalian tulis supaya menjadi bahan evaluasi ya. Bagi Bapak untuk minggu pelajaran selanjutnya. Oke, kita lanjut. Bagaimana bagian apa menurut kamu yang Oke, lanjut. Sampaikan materi. Luar biasa. Ya, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Hal menarik apa yang ditemukan pada saat pembelajaran hari ini? Ada info lagi nih. Oke, kita lanjut. Apa yang harus ditingkatkan dalam pembelajaran hari ini? Silakan jawab.
Makasih Pak, masih ini Pak. Oke, silakan. Di sini ada gangguan. Silakan. Oke, apa yang harus ditingkatkan dalam pembelajaran hari ini? Kalau kita ketahui tentang apa itu hikmah, tidak ada luar biasa. Dalam pembelajaran itu kebetulannya waktu yang bilang pakai luar biasa. Oke, cukup ya. Kita sudah menulis daripada 5 refleksi yang ada pada pembelajaran hari ini. Tentunya refleksi ini menjadi sebuah evaluasi pembelajaran yang akan nantinya membuat sebuah evaluasi pembelajaran yang akan Bapak tingkatkan insya Allah di pembelajaran yang akan datang. Tentunya dalam pembelajaran ini kalian luar biasa respon dalam kenaikan dalam sebuah tingkatan pemecahan masalahnya sudah sangat luar biasa. Berarti ada sebuah perbaikan ya yang tadi sudah kamu pelajari dalam pemecahan masalah, dalam mencari, mengkaji hingga akhirnya mengevaluasi apa yang akan disampaikan hari ini. Tentunya tadi adalah sebuah gambaran bahwa kita gitu ya di negara yang sangat-sangat luas ini akan adanya sebuah perbedaan. Tapi perbedaan bukan menjadikan kita sebagai permusuhan, maka perbedaan harus menjadikan kita dengan persamaan. Oke? Paham ya? Nah, terus anak-anakku sekalian, kita harus tahu dulu sumber belajar kita dari mana, gitu ya. Nah, sumber belajar yang tadi kamu berikan, gitu ya, yang tadi kamu cari, yang tadi Bapak sampaikan adalah menggunakan buku ajar, ya. Dari penulis Bapak Yuyus Kardiman dan kawan-kawan tahun 2022 dengan pendidikan Pancasila SMA atau SMK sederajat kelas 11 Jakarta, penerbitnya adalah Erlangga. Yang kedua, Bapak ambil literatur dari buku pelajaran Abdul Wahid di EKK tahun 2021 pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMK atau SMK kelas 11 Bandung, penerbit PT Tursina Mediana Utama. Baik, oke baik anak-anakku sekalian, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajarkan ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, nanti kalian bisa berbekas dalam diri kita. Bagaimana cara kita bisa bersikap dalam masyarakat, bagaimana cara kita bisa bersikap di dalam sekolah, dan bagaimana cara kita bersikap pada keluarga. Beri teplos dan tepuk tangan. Luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak doakan semua mendapatkan manfaat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong untuk ketua kelas kita pimpin doa untuk penutup di sore hari ini. Disilakan. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Kembali salam.